apa suka dukanya jadi supporter wanita? Juga sebenarnya tadi sudah dijawab juga. Tapi ya bisa suka dukanya jadi supporter wanita itu seperti apa Bunda? Bedanya apa suka dukanya ya supporter wanita, bukan supporter tapi supporter wanita. Suka dukanya seperti apa Bunda? Ya. Suka dukanya. Sukanya itu apa sukanya itu banyak teman. Apalagi sukanya itu jadi sorotan jadi orang jadi sorotan jadi berbeda begitu. Kalau supporter laki-laki biasa nih. Oleh perempuan di stadion kan ini kan tempat laki-laki, dalam artian ini sepak bola ini kan olahraga laki-laki. Ya, tapi ada perempuan di dalamnya itu jadi sorotan, di situ sukanya. Dukanya itu pada saat biasa kalau tidak sengaja kan yang namanya itu bentrok itu kan terjadi begitu saja, tidak ada yang direncanakan. Jadi sekarang kalau kayak bentrok nih kasihan begitu, dukanya ini tuh bentrok nih begitu, sampai ada yang namanya yang kayak keinjak nih apa nih, kan orang baku desak-desakan nih, makanya begitu gitu. Tapi nyatanya anak-anak setelah kejadian begitu pasti main lagi PS, main lagi tim, datang lagi nonton, tidak trauma. Tidak trauma. Karena dia lebih dia lebih senang nih begitu ya. Tidak narasakan itu bilang anunya. Ada cerita Bunda tidak waktu mungkin pertandingan yang berujung bentrok itu Bunda itu bagaimana posisinya waktu itu, langsung kemana, berlindung atau apa waktu pernah ada yang teringat mungkin? Pernah waktu kita PSM lawan Mitra Kukar yang ada yang tembok rubuh itu. Yang pagarnya, ya. Pas Barakuda masuk di stadion, itu Rizky Pelu masih main di Mitra Kukar itu hari. Dan sebelumnya itu sempat saya pergi teror di bandara. Wah, di teror di bandara. saya teror, kan itu hari kan kalah itu hari itu, jadi supporter tidak terima tidak terima. Sempat juga ada ada ya bapak ini gas air mata gitu. Jadi kabur semua supporter di situ di tengah. Jadi saya itu sempat diinjak punggungku, jadi tumpuan untuk nyebrang ke seberang ke lapangan. Mereka mau cari aman, dia ke VIP. Siapa itu Bunda yang injak? Bisa penginjak saya. Nggak tahu bisa penginjak. Tapi pengalaman begitu tidak sekali lagi saya bilang, pengalaman yang kayak begitu bikin anggotaku tidak trauma. Tetap cuma hari itu saja ya. Bagian daripada ini. Ya, dinamika supporter. Jadi tidak ada traumanya, meskipun mungkin ya Bunda ini sudah terinjak ya, tidak ada. Pertandingan selanjutnya tetap datang, tidak ada kata trauma. Itu sebagai seru. Kalau Karini ini tadi kembali juga ke pertanyaannya, suka dukanya jadi supporter, dan ya mungkin juga ditambah ada ceritanya juga dukanya waktu bentrok atau apa selama pernah ke stadion, seperti apa Karini? Iya, silakan. Iya, kalau sukanya itu banyak teman ya. Dirasakan sekali tuh, pokoknya kayak langsung kiluas begitu, lingkaran pertemanannya langsung kemana-mana. Jadi kayak langsung dikenal di sini, di sektor sini, sektor situ, yang kayak apa ya, kekeluargaannya sih lebih terjaga kalau di situ. Terus kalau dukanya itu, bukan jadi saya di bentroknya, dukanya itu kalau kita kalah di kandang sendiri, sedih sekali. Kayak apa ya, pokoknya sedih begitu kalau kita kalah di kandang tak ini loh, malu jadi kayak itu sih dukanya kalau saya. Kalau duka yang jadi supporternya itu ya itu kita kan perempuan, kalau bentrok-bentrok begitu kita harus nggak tahu mungkin kemana, jadi kembali lagi ke yang cowok begitu untuk melindungi Apalagi mungkin amannya mungkin kalau sama pasangan tak ke stadion nih, jadi ada memang bodyguard khusus tak. Jadi sudah ada memang yang jadi jaminan pelindung ya kalau bersama pasangannya. Iya, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Iya.
Oke, sebenarnya sudah hampir sejam kita. Tidak terasa ya hampir sejam kita ngobrol-ngobrol gini, cerita kangen-kangenan, rindu-rindu suasana supporter. Oh iya, Bunda, saya mau Bunda Bidi dan Kak Riri, saya mau tanya ini. Sebagai supporter setia, mungkin supporter fanatik PSM, apa nih harapannya untuk pertama PSM tentunya secara umum, kedua pemain, dan ketiga supporter itu sendiri. Apa harapan Bunda ke depan, apalagi liga sudah akan berlanjut kembali dengan catatan kita PSM main tanpa penonton dan tidak di Makassar. Ya, apa mungkin harapannya Bunda yang mau disampaikan untuk PSM ke depan? Iya. Harapan saya buat tim jangan kecewakan kami sebagai supporter. Harus bermain jauh dari kami, tetaplah bermain dengan Sirena FC. Jangan kecewakan. Khususnya ini di AFC Cup, Bunda, ya, karena AFC Cup ini kan kita masih AFC ini kita masih punya peluang besar sebenarnya untuk lolos ke babak semifinal zona ASEAN. Masih ada 3 pertandingan dan ya itu harapan kita, harapan karena PSM ini bukan cuma bawa nama PSM, Bunda, bawa nama Indonesia juga sebenarnya, karena jika PSM bisa berprestasi di AFC Cup ini, itu otomatis Indonesia akan punya slot juga untuk Liga Champions Asia. Jadi benar-benar bukan cuma kita saja, seluruh supporter juga menggantungkan harapan untuk PSM dan Bali United tentunya sebagai klub yang lain. Ya. FC yang sangat dinantikan sama supporter di seluruh Indonesia karena membawa nama Indonesia. Dan ini juga belum tentu misalnya ya PSM bisa musim depan bisa di AFC lagi. Kita harapnya tentu bisa di AFC terus, tapi belum tentu ya bisa di AFC lagi musim depan. Pandemi yang sekarang kan belum ditahu juga bagaimana nanti apakah AFC akan berlanjut. Oke, kalau Kak ini gimana nih harapannya, pesan-pesan dan harapannya untuk baik itu PSM, supporter dan pemain dan secara umum PSM lah, seperti apa? Apa yang diharapkan Kak Riri? Kalau saya sih harapannya itu tetap jaga semangatnya untuk pemain di tengah pandemi seperti ini. Maksudnya pasti akan berbeda nanti permainannya kalau tanpa penonton ya. Ya itu tadi sama Bunda, jangan kecewakan kami, insya Allah kami tetap dukung meskipun dengan cara yang berbeda di tengah pandemi. Ya. Sedikit itu bukan sih harapan untuk PSM atau apa, mungkin ke pemerintah ya bagaimana lebih diperhatikan ini masalah stadion. Ya, stadion. Stadionnya kita. Dia namun maksudnya kan Makassar ini kan Umi dibongkar. Ada bisa stadion baru tapi tunggu 3 tahun lagi. Dan kita juga tentu berharap bukan cuma dibongkar dan dibiarkan begitu ya, tidak selesai kan ada tuh stadion satu di sana di pinggir pantai tidak selesai. Iya. Kita harapnya ya dibongkar ya dibangun dan sampai selesai ya tentu. Karena ya memang stadion ini sudah tidak muat, Bunda ya. Teman-teman Red Gang mungkin banyak yang kalau PSM bertanding desak-desakan tidak dapat tempat lagi ya, Bunda ya. Iya, sudah sampai di bawah, sampai di pagar malah. Apalagi kalau big match, sudah. Banyak mungkin datang mami berdiri di situ, apa ini tidak bisa dapat tempat nonton. Namanya kecintaan biar berdiri tidak itu dia, itu sebenarnya poinnya. Iya, poinnya di situ. 5 menit lagi nih, Bunda. Ini 5 menit lagi terakhir ini ada mungkin yang mau disampaikan teman-teman dari Bunda ini dari Red Gang yang mau disampaikan ke supporter lain, atau mungkin nih ada nih supporter yang penasaran nih gimana nih caranya supaya saya bisa gabung Red Gang juga nih, biar Red Gang Nona apalagi khususnya teman-teman supporter wanita, itu seperti apa sih caranya supaya mereka bisa gabung juga? Ada mungkin proses seleksi atau seperti apa, gimana diseleksi dulu, tahan mental enggak ke stadion teriak-teriak atau seperti apa, Bunda ya? Kalau untuk gabung di Red Gang tidak bagaimana, pokoknya kita tes dulu 3 kali pertandingan misalnya. Kalau memang masih bertahan 3 kali pertandingan terus tetap hadir ya
silahkan bergabung. Tapi kami kan memang dari awal sejak berdirinya itu kita tidak open recruitment ya, tidak open member. Jadi kami cara mereka anggota masuk di komunitas kami itu dari orang per orang. Gitu. Tidak open tapi saling mengajak gitu, atau ada yang mungkin tiba-tiba datang, ini siapa sih tiba-tiba orang baru datang ke tribunnya Red Gang ya, ya? Iya, rata-rata mereka itu berkabar sama Bunda juga, tahu kenapa juga sama Bunda, banyaknya juga. Nggak tahu yang lain. Oh iya, satu Bunda, saya penasaran satu yang sempat kita singgung tadi, bahas tadi. Apa namanya, topi bulu itu kan jadi ciri khasnya Bunda. Kalau misalnya jadi PSM pasti pakai itu. Ada cerita tersendiri mungkin soal topi bulu ini kenapa yang selalu dipakai, ada mungkin apa begitu, karena bisa diceritakan dulu Bunda. Ini banyak juga yang penasaran, pasti bukan cuma saya yang penasaran juga. Iya, silakan Bunda. Awalnya ulang tahun ke-11 Red Gang. Itu awal mulanya kita bergeser dari dulu kan Red Gang bergabung sama Laskar Ayam Jantan. Iya. Karena berangsur-angsur makin banyak nih peminatnya Red Gang, terus makin sesak nih juga di sana di tempatnya lain. Jadi kita bergeser di yang di tempat sekarang, yang di utara di yang tempat sekarang. Iya tempat. Nah itu karena ini ceritanya tampilan perdana. Jadi saya berpikir bilang Teng Uki ada ciri khasnya. Saya kan sebagai dirjen harus berpikir begini, harus ada ciri khas. Karena kulihat di profilnya dirjen luar itu ada rata-rata ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Kan kayak Daeng kan ada mohak dulu tuh. Iya, rambut mohaknya dulu tuh. Iya, jadi dia tanpa orang kenal namanya. Terus mereka lihat pasti dia bilang PSM, saya maunya begitu, saya terinspirasi sama Daeng. Ngajar saya naik pagar kan juga Daeng sih yang ngajar saya. Jadi saya terinspirasi sama Daeng, jadi saya bilang saya harus punya ciri khas. Terus saya bilang apa nih bagus, saya bilang ini mau topi bulu Indian mau, karena kan ada kaitannya dengan bulu ayam ayam jantannya PSM. Oh iya. Saya pakai yang itu saya yang eksklusif daripada pakai topi pakai yang lain daripada yang lain. Dan buktinya setelah saya identik dengan ciri khas itu, mau kemana-mana Kak, ini maka nak kenal orang Red Gang, minimal jangan saya dulu Red Gang dulu. Ya. Itu dapat dari mana itu Bulan? Ada topi bulu itu dapat dari mana? Dibeli atau ada yang kasih atau apa? Pesan online sih sebenarnya awalnya. Awalnya pesan online, saya cari di online. Setelah itu kalau rusak biasa ulang tahun Kak ada yang kasih atau apa ya. Oh berarti bukan cuma satu begitunya Bunda ya, ada beberapa ya yang 3 nih, karena sudah ada yang sampai lapuk gitu kalau hujan basah. Panas patah juga, jadi kalau memang betul-betul tidak bisa dipakai, jelek disorot kamera, diganti lagi. Jadi sudah jadi benda bersejarah juga semuanya. Jadi ciri khasnya bukan kami, di ciri khasnya Red Gang. Kalau saya sih begitu, tur kemana-mana saya tidak bawa nama pribadi saya bawa nama komunitas. Ya betul. PSM Makassar. PSM Makassar.